Selamat pagi. Di depan saya ada satu buah kotak yang berlogo Three Stripe. Jadi jelas ya, oke. Ini produk Adidas. Teman-teman sudah bisa nebak. Ini barang pasti di dalamnya isinya sepatu toh. Ini produk mungkin sedikit agak rare ya di Indonesia ya. Nggak tahu diproduksi berapa karena saya sudah sering pantengin websitenya, apps mobilenya, barang selalu habis. Dan di toko-toko online lainnya seperti toko ijo, toko oren, kita nggak tahu itu ori atau enggak, harganya kadang liar sekali, kadang tidak masuk akal harganya. Oh iya teman-teman, sebelumnya disclaimer dulu ya, saya melakukan unboxing atau review ini itu tidak dibayar sedikit pun oleh brand Adidas. Jadi ini saya belanja sendiri, ini uang saya sendiri dan tidak dibayar untuk mereview. Jadi ini murni jujur, ulasan yang saya berikan itu berdasarkan perspektif subjektivitas pribadi saya. Jadi setiap orang mungkin nanti akan berbeda dalam melakukan penilaian terhadap produk ini. Tapi menurut saya apa yang nanti tersaji dalam video ini itulah yang saya rasakan selama saya memakai atau menggunakan berbagai macam jenis produk Adidas. Tidak terafiliasi, tidak kerjasama apapun dengan toko-toko atau apapun termasuk official store-nya Adidas. Yap, jadi kemarin di tahun 2024 mungkin sekitar bulan Oktober atau November kalau saya salah koreksi teman-teman. Jadi Adidas mengeluarkan produk baru. Jadi saya pantengin terakhir di websitenya Adidas satu sepatu yang menurut saya ini sangat worth it untuk dibeli ya. Menurut saya ya ini sangat worth it untuk dibeli. Versi murah ya daripada kakaknya, saudaranya yang lebih dulu keluar. Jadi ini Adidas Evo SL. Evo SL ini barangnya sangat rare ya untuk yang, jadi dia ada, kalau saya tidak salah itu hanya ada keluarkan dua warna hitam dan satu warna putih. Men itu stripe-nya putih, terus warna hitam yang untuk woman itu stripe-nya agak silver. Dia terinspirasi dari sepatu balap yang punya performa tinggi ya, mungkin saya bilang sepatu race yang performa tinggi, yaitu Adizero Pro 1 yang harganya ya luar biasa, ada yang nawarin 11 juta, ada yang nawarin 8 juta. Nah jadi ini versi yang worth it untuk kita beli untuk training harian ya. Ini versi yang disesuaikan dengan masyarakat umum pada umumnya, digunakan untuk training, untuk race karena juga cukup bagus. Oke, kita coba review dari berbagai sudut. Jadi kita lihat dulu heelsnya ya. Memiliki ketinggian itu sekitar 38 sampai 39 mm. Kalau kita mau gunakan untuk lari jarak jauh itu cukup enak ya. Kita lihat cek bagian uppernya teman-teman ya. Ini sederhana saja sebenarnya, tipis saja dengan ya versi yang biasa ya. Cuma dia dapat memberikan sirkulasi udara yang cukup bagus di atasnya ini, sehingga pada saat kita berlari jarak jauh itu kaki kita tetap terasa nyaman. Walaupun kita berlari di panas terik ya yang menyebabkan kaki kita berkeringat atau apa, dia tetap mengeluarkan hembusan angin ya, begitu ya. Tongsnya atau lidahnya ini pendek teman-teman, perlu diketahui ini lidahnya pendek sekali. Dan saya tidak sukanya dari bagian upper ini, yaitu bagian talinya ini. Jadi terasa teman-teman coba lihat ini nih, talinya terasa murahan ya kalau menurut saya ya. Nanti mungkin pada saat saya pemakaian bakal saya ganti nih tali supaya lebih terlihat lebih bagus ya, dan akan saya padu mungkin dengan warna putih. Jadi nanti talinya saya ganti dengan warna putih, jadi biar terlihat eye catching sedikit ya. Kalau ini talinya teman-teman ya terkesan tali sepatu di bawah harga 1 jutaan ya, gitu. Bagaimana dengan outsole-nya? Outsole-nya meskipun outsole ini dia tidak menggunakan plat karbon, tapi dia tetap mempertahankan outsole yang kerjasama dengan brand Continental ya. Ini karena daya cengkramnya mendarat ke permukaan itu cukup bagus. Jadi pada saat dia pendaratan kaki, jadi dia mencengkram ke bagian aspal itu cukup nyaman dan mempertahankan rigid, tidak bergeser atau apa gitu. Jadi akhirnya Adidas tetap mempertahankan di Evo SL ini untuk Continental, dan hampir semua produk-produk Adidas itu menggunakan Continental ya. Untuk bagian outsole luarnya ya. Di belakang sini dia bening, memberikan traksi, jadi dia seolah-olah tumpuannya hanya di depan sini ya teman-teman ya. Nah ini kita coba sandingkan dengan kakak-kakak sebelumnya ya. Nah ini kakak sebelumnya dan ini juga kakak sebelumnya teman-teman ya. Nah jadi kalau dibandingkan dengan kakak-kakak sebelumnya, dari segi outsole depan dia sama ya,
Maaf, sepatu yang sebelahnya sudah saya pakai. Cuma dia kan ada namanya carbon plate di sini yang menyebabkan dia terasa traksi yang bagus ketika kita berlari jarak jauh. Ini Adizero Adios Pro 3 ya teman-teman. Tapi masalah dari ketiga sepatu ini, dan saya yakin ya, masalah dari ketiga sepatu ini itu bagian outsole-nya sini itu cepat rusak. Ini udah, walaupun dia kontinental juga dan sudah didesain kontinentalnya sudah serigid mungkin ini ya, tetap terasa ada kerusakan di mana-mana. Ini mungkin sepatu udah saya pakai hampir ada 1000 kilo kali ya saya pakai berlari, jadi semuanya penyakitnya itu. Oke, kita singkirkan dulu, kembali ke Evo SL. Cuma outsole ini memang dirancang untuk kita berlari cepat, kencang, dan memudahkan kita dalam setiap langkah ya, kalau untuk training harian ya. Nah, bagaimana dengan midsole-nya? Apa ya, memperkenalkan midsole dengan desain yang baru ya. Yang terbaru itu kemarin Adios Pro 4 saya tidak dapat barangnya karena memang rilisnya cepat sekali dan habis. Jadi dia kayak memanjang dari atas ini sampai ke bagian bawah sini ya, ke bagian sole ini ya. Andalannya mereka dengan istilah Adidas itu Like Strike Pro. Ini busa yang sangat empuk ya, menurut saya ya, empuk sekali teman-teman ini. Jadi kata orang sih ya, kalau kita pakai sepatu yang begini udah menaikkan level ketika kita berlari dengan teman-teman. Apakah benar itu? Silahkan buat teman-teman komen semua ya, komen di bagian komentar ya. Ketika teman-teman pakai produk Adidas yang 3 strap begini, apakah itu seolah-olah kita naik gengsi gitu kan pada saat berlari? Itu tergantung orang, nanti silahkan teman-teman komen ya. Jadi yang lebih surprise bagi saya itu ukurannya ini, sebenarnya dia pakai busa tebal, tidak seperti kakaknya yang tadi, yang ini kakaknya hanya pakai setipis ini nih, tidak ada busa dan lain sebagainya ya. Dia pakai busa, saya ambil ini itu beratnya tidak sampai 224 gram loh, sangat ringan sekali. Nah, kira-kira teman-teman berapa lama bertahan ini untuk training ya, tergantung intensitas teman-teman semua. Cuma mengacu kepada kakaknya yang sebelumnya itu, saya training sekitar belum sampai 1000 kilo juga sudah ada kerusakan di berbagai sisi. Tapi ini nanti saya akan uji coba kira-kira dia mampu bertahan berapa lama ya. Fear-nya atau pembandingnya sepatu ini, kira-kira sepatu apa sih merek brand lain? Ini bisa satu peer dengan Nike Pegasus atau dengan Saucony Red. Untuk harganya kira-kira teman-teman berapa ya? Saya dapatkan di official websitenya. Ini harga pada saat rilis itu di 2.300.000 ya. Itu harga official website Adidas. Kalau harga di e-commerce tadi saya bilang di toko hijau atau di toko oranye itu harganya gila dan liar sekali. Ada yang sampai 3,4 juta, ada yang 2,9 juta, 2,8 juta, 2,5 juta, dan saya tidak ada menemukan harga yang di 2,3 juta ya. Tapi ada juga versi ya, mungkin mohon maaf ya, versi tiruannya, versi replikanya yang di harga 500 ribuan, 800 ribuan. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan produk ini, pastikan sering-sering cek official websitenya Adidas atau aplikasi Adidas yang ada di HP teman-teman semua ya. Kesimpulannya bagaimana teman-teman? Nah, jadi ini menurut saya sih sepatu untuk training, sepatu untuk latihan yang menawarkan keseimbangan yang luar biasa ya teman-teman ya, dengan desain yang ringan, bantalan yang responsif, dan dia juga bisa dibawa tidak hanya untuk olahraga tapi juga untuk jalan, style, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman pengen race juga dengan ini cukup di 10K gitu misalkan, sudah cukup ini untuk race karena ringan dan responsif dan enak tadi ya. Ataupun teman-teman pengen sesekali lari long run gitu kan, versi budget ya, daripada teman-teman beli yang lebih agak mahal begitu untuk long run dan lain sebagainya. Untuk training saya sarankan mungkin teman-teman boleh berburu ini sepatu ya. Secara keseluruhan ini pilihan menarik nih bagi para pelari untuk latihan harian. Saya merekomendasikan sepatu ini buat teman-teman yang latihan dengan intensitasnya tidak terlalu padat. Mungkin bisa latihan setiap hari
10K atau setiap hari 5K, dan sesekali bisa long run di half marathon atau apa begitu. Ini cocok teman-teman. Harga yang ditawarkan di official website Adidas itu Rp2.300.000. Ya, pastikan teman-teman spare budget begitu jika ingin memiliki produk dari Adidas Adizero Evo SL ya. Ini sangat empuk. Oke, sekian review dari saya. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan teman-teman tinggalkan komentar. Ini tidak untuk memojokkan atau tidak untuk membanggakan satu produk ini, karena ya ini memang pure testimoni yang subjektivitas saya ya teman-teman ya. Demikian teman-teman, sampai jumpa di review produk random berikutnya. Pastikan teman-teman selalu stay tune di channel saya ya. Terima kasih.